Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Ihya Ulumuddin, masih berkenaan dengan ibadah puasa. Kita telah sampai kepada ats-tsalitsu, kewajiban yang ketiga. Ats-tsalitsu yang ketiga adalah al-imsaku, menahan diri, an isali syai', dari menyampaikan sesuatu, ilal jauf, kepada jauf. Jauf ini adalah rongga bagian tubuh, bagian dalam tubuh kita. Itu dinamai jauf. Jadi rongga bagian dalam tubuh kita itu dinamai jauf. Amdan, memasukkannya tadi dengan sengaja. Ma'adzikri shaum, bersama ingat puasa. Kan tetapi kalau memasukkannya tadi karena lupa, maka puasanya tidak batal. Fayafsudu shaumuhu, maka batallah puasanya. Rusak di sini maksudnya batal. Maka rusaklah puasanya bil akli, dengan sebab makan, wasyurbi, dengan sebab minum, wasu'ud, dengan sebab memasukkan sesuatu melalui hidung, wal huknah, dan dengan sebab huknah. Huknah ini pengobatan melalui lubang dubur. Tujuannya adalah untuk membersihkan di dalamnya. Jadi puasa tadi rusak dengan sebab makan, minum, su'ud, memasukkan sesuatu ke lubang hidung, dan dengan huknah, pengobatan melalui memasukkan sesuatu ke lubang dubur. Wala yafsudu, dan puasa tidak rusak bil fasdi, dengan sebab fasad. Fasad ini pengobatan dengan cara diambil darah kotornya melalui pembuluh darah. Wal hijamah, hijamah ini bekam. Nah, fasad ini beda dengan bekam. Kalau bekam ini mengambil darah kotor melalui pori-pori, akan tetapi kalau fasad itu mengambil darah kotor melalui pembuluh darah. Nah, kalau dua ini, maka ini puasanya tidak batal. Akan tetapi melakukan fastu dan hijamah ketika puasa itu dimakruhkan. Kenapa? Karena membuat lemes badan. Kemudian wal iktihal, iktihal ini bercela. Puasa enggak menjadi batal dengan sebab bercela. Wa idkhalil mail fil udhun, dan memasukkan sesuatu di telinga. Memasukkan tadi sesuatu ke dalam telinga. Ini dengan catatan jika tidak sampai pada bagian batin. Akan tetapi kalau memasukkan sesuatu tadi sampai bagian batin, maka muktamad mazhab Syafi'i itu menjadi batal. Wal ihlil, dan memasukkan sesuatu kepada ihlil. Ihlil itu adalah makhrajul baul, tempat keluarnya baul. Jadi lubang untuk keluarnya kencing itu namanya adalah ihlil. Nah, ini memasukkan kepada ihlil ini tidak membatalkan. Illa, kecuali ayyuqattira fihi ma yablughul mathanah. Kecuali jika seorang tadi meneteskan pada ihlil, lubang kencing tadi, meneteskan sesuatu yablughu, yang sampai apa tadi, al-mathanata, kepada mathanah. Mathanah ini adalah tempat berkumpulnya baul kencing. Nah, ini menurut pandangan Imam Ghazali. Akan tetapi muktamad mazhab Syafi'i hanya sekedar memasukkan sesuatu ke lubang kencing itu sudah menjadi batal puasanya.
Jadi memang terkadang Imam Ghazali ini berbeda dengan asal mazhab Syafi'i. Kemudian wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit thariq au dhubabatin tasbiqu ila jawfihi au ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadah fala yuftir. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin, dan apa saja yang sampai kepada rongga bi ghairi qasdin, masuknya tadi tanpa sengaja, min ghubarit thariq, daripada debu jalan. Misalnya kita bepergian kemudian debu jalan tadi masuk ke mulut kita, au dhubabatin, atau masuk ke dalam mulut kita ini apa? Dhubabah, yaitu lalat, tasbiku ila jawfihi, yang masuk kepada jauf, rongga, atau ma yasbiku ila jawfihi fil madmadah, air yang sampai kepada rongga ketika berkumur-kumur, maka ini semua tidak membatalkan puasa. Fala yuftir, maka itu semua tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Illa, kecuali idza balagha fil madmadah fala fayuftir, kecuali ketika dia berkumurnya tadi dengan banget, dengan keras berkumurnya tadi, kemudian ada air yang masuk ke dalam rongga, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Fayuftiru, maka hal itu membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu muqassirun, karena dia teledor. Teledornya tadi karena dia sedang puasa, kok dia kencang di dalam berkumur, maka itu dianggap satu keteledoran. Wa huwal ladzi aradna biqaulina amdan, itulah yang kami maksud dengan ucapan kami amdan. Fa amma dzikru shaum, adapun ingat puasa, fa aradna bihi al-ihtiraza anin nasi, maka yang kami kehendaki dengan ingat puasa tadi itu al-ihtiraza, mengecualikan aninasi, dari orang yang lupa. Nah, kalau orang lupa memasukkan segala sesuatu ke mulut kita, rongga kita, anggota yang terbuka daripada kita, misalnya telinga dan seterusnya, maka itu tidak batal puasanya. Karena kenapa? Karena lupa. Fala yuftir, maka hal itu tidak membatalkan. Amma man akala amidan, adapun orang yang makan dengan sengaja, fi tarafayin nahar, di tengah siang, fi tarafayin nahar, di dua ujung siang, summa dhahara, kemudian tampak, lahu, baginya, annahu, bahwasanya dia, akala naharon, makan pada siang hari, bitahqiq, secara nyata, fa'alaihil qada'u, maka wajib baginya membayar qada'. Jadi siapa yang makan dengan sengaja fi tarafayin nahar, di dua ujung siang. Jadi yang dimaksud dua ujung siang di sini adalah permulaan waktu subuh, itu sudah masuk waktu subuh. Yang kedua, menjelang maghrib. Jadi yang pertama sudah waktu subuh, itu yang dimaksud ujung siang. Yang kedua adalah menjelang maghrib, tapi belum sampai masuk maghrib. Nah, siapa yang makan dengan sengaja pada waktu sudah masuk waktu subuh, dan makan dengan sengaja pada waktu menjelang maghrib, belum masuk maghrib, kemudian jelas baginya bahwa dia makan pada waktu siang, artinya ketika subuh dia makan dan ketika menjelang maghrib dia makan, maka wajib baginya qada. Kenapa? Karena dia teledor. Karena sebenarnya
dia bisa meneliti dulu sebelum dia makan sahur. Dia bisa memastikan apakah masih waktu sahur atau sudah masuk subuh. Kemudian ketika berbuka, sebenarnya dia bisa bersabar menunggu sampai waktu benar-benar pasti sudah masuk waktu maghrib, baru dia berbuka. Maka wajib baginya, karena dia teledor, wajib baginya qadha. Nah, ini bagi orang yang memungkinkan baginya melihat waktu dengan jam atau dengan yang lainnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak bisa mengetahui waktu dengan pasti, misalnya dia hidup di tengah hutan, maka dengan dugaan kuatnya dan dengan ijtihadnya itu sudah cukup, tidak perlu mengqadai. Di sini dikatakan wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada'a alaihi. Maka jika tetap atas hukum dugaan kuatnya, wajtihadihi dan ijtihadnya, fala qada'a alaihi. Wala yanbaghi ayyakula fi tarafayin nahar illa bin nadharin wajtihadin. Maka tidak selayaknya dia makan pada dua ujung siang, kecuali dengan penelitian dan ijtihad. Wallahu alam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.